考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 597 sampai 598 atau episode 623 sampai 624 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah berhasil menemukan logam hitam kelimanya, dan bertemu dengan Master Istana Awan Darahnya, yang hampir membuat MC kita jantungan tersebut, tapi ternyata Master Istana Darah tersebut adalah gurunya sendiri, yaitu guru tamu Gunung Duduk, dan Lu Feng pun bersedia menerima perintah gurunya untuk menjadi pemimpin Istana Awan Darah, sekaligus menjadi pemimpin semua penduduk yang ada Istana Awan Darah tersebut. Selanjutnya dia pun kembali meneruskan pelatihannya lagi, dan menuju ke Pulau Tunas Merah. Dan pada saat ini di Pulau Tunas Merah, terlihat saat ini, Luo Feng muncul, dan dia terbang menuju alun-alun di depan istana pemilik pulau. Sementara itu dua pejuang abadi dari ras iblis, sedang mengobrol di salah satu istana, tetapi mereka menatap Luo Feng yang terbang di kejauhan. Tugas mereka adalah memantau setiap gerakan yang ada di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, Luo Feng pergi ke belakang air dan menghilang, dan dua pejuang yang abadi tersebut mulai melaporkan apa yang dilihatnya. Saat itu dengan ekspresi, sebuah senyuman, dan dengan mengenakan baju besi perak. Mereka berdua memeriksa catatan masing-masing, sebelum membuat laporan terperinci. Pejuang abadi dengan kulit abu-abu di punggungnya, berkata dengan suara serak, sudah bertahun-tahun, dan semua kekuatan di alam semesta tahu bahwa ras kita, ras serangga, dan ras otomat ingin membunuh Luo Feng. Namun, tidak ada yang terjadi. Kita semua tahu Luo Feng memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas. Jika kita tidak melakukannya dengan cepat, kita tidak akan bisa melakukan apapun setelah dia menjadi master semesta. Kita tidak bisa menyalahkan ras kita. Luo Feng bersembunyi di Pulau Tunas Merah. Apa yang bisa kita lakukan? Ucap mata hitam yang menatap alun-alun. Aneh, mengapa Luo Feng masih di tingkat kelima di Jalan Dewa Binatang Buas? Peringkatnya jelas di Pulau Tunas Merah. Semua orang di tingkat ketiga dari jalur Dewa Binatang, berada di peringkat yang sama, dan semua orang di tingkat keempat berada di peringkat yang sama. Luo Feng telah memasuki tingkat kelima 62 tahun yang lalu. Tampaknya, dia masih berlatih tingkat kelima di jalur Dewa Binatang. Itu membuatnya terlihat kuat, tetapi tingkat alam semesta tingkat atas perlu setidaknya, di tingkat ketujuh. Bodoh, dia berada di tingkat kelima di Jalan Dewa Binatang Buas. Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah ia capai di jalur ruang dan waktu? Mungkin dia hampir menyelesaikannya dan menjadi master semesta. Masuk akal, tapi bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Siapa yang dapat mengetahuinya? Tetapi jika dia tidak melakukannya, tidak perlu membunuhnya sekarang. Lihat, dia sekarang telah keluar. Dua pejuang abadi dari ras iblis menatap Luo Feng dan terus memantau setiap gerakannya. Mereka mungkin dapat memperkirakan beberapa informasi penting, berdasarkan pesan di hadapannya. Sementara itu, Luo Feng terbang kembali ke istananya. Setidaknya 100 kandidat memata-matai aku, pikir Luo Feng dengan menyeringai. Semua kandidat dari kekuatan lain terus mencatat, Luo Feng menyeringai pada seseorang. Aku mungkin bisa menyelesaikan level kelima setelah 1 atau 2 tahun. Hanya butuh setengah bulan baginya untuk menyelesaikan level keempat, yang mewakili hukum Dewa Binatang Buas. Namun, tingkat kelima mewakili Dewa Binatang bertanduk emas, yang lebih rumit, dan karenanya, butuh lebih banyak waktu. Kemudian setelah itu, Luo Feng pergi ke Tanah Warisan, 1 kali setiap 2 atau 3 bulan. Setelah 62 tahun, ia hampir menyelesaikan level kelima.
Selain itu, maju di jalur Dewa Binatang juga membuatnya lebih mudah bagi Luo Feng untuk membuat teknik menggunakan gambar ukiran, dan ia bahkan mendapat inspirasi ketika mempelajari Menara Bintang, dan menciptakan teknik puncak dari para penguasa alam semesta, dan teknik pamungkas penguasa jagat raya bernama Gunung Emas dan tingkat gunung pada masing-masingnya. Teknik luar biasa yang diciptakan Luo Feng adalah teknik pamungkas Master Semesta, Cahaya Emas, teknik puncak Master Semesta, Gunung Emas, dan dua teknik pamungkas jagat raya semesta, yaitu Kabut dan Gunung Tingkat. Tentu saja, ini tidak penting dibandingkan dengan mempelajari Menara Bintang. Meskipun ia telah menciptakan dua teknik yang luar biasa, Luo Feng masih hanya bisa memanfaatkan ukiran tingkat pertama di Menara Bintang. Adapun tingkat kedua, dia telah mengerti sebagian besar dari mereka, tetapi masih perlu waktu sebelum dia bisa memanfaatkan tingkat kedua. Aku hanya bisa menggunakan gerakan pertama Menara Bintang, yaitu gerakan menembus. Adapun langkah kedua, yaitu gerakan menghancurkan, aku mungkin perlu sepenuhnya memahami tingkat kedua dari ukiran, untuk sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Luo Feng terbang ke istananya, dan melanjutkan kehidupannya yang damai. Dia tahu itu adalah momen kedamaian singkat, sebelum badai datang. Umat manusia juga mengikuti Luo Feng. Saat ini, Master Long Yan dan pemimpin kota kekacauan primal sedang berbicara. Tidak masalah, Luo Feng telah tinggal di Pulau Tunas Merah, dan aman baginya untuk melakukannya. Pemimpin kota, mengapa kamu membiarkannya pergi? Paling aman baginya untuk tinggal di kota kekacauan primal. Masih berbahaya baginya untuk keluar dari wilayah manusia. Bahkan di sekolah Dewa Leluhur, makhluk-makhluk hebat dari ras serangga, ras iblis, ras otomat, dan aliansi wilayah utara mungkin bekerja sama satu sama lain, dan menyerang Luo Feng. Aku tidak akan menghentikannya karena dia bersikeras untuk keluar. Dia memiliki harta sejati jenis jiwa, dan dia memiliki pikiran dan kemauan yang luar biasa. Bahkan jika dia menghadapi bahaya yang tidak bisa dia tangani, dia bisa meledak sendiri, karena dia adalah teknik cloning. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Master Long Yan benar-benar merasa khawatir. Ras serangga, ras iblis, dan ras otomat menjadi gugup karena Luo Feng terus tinggal di Pulau Tunas Merah. Mereka tidak berani mengirim Master Alam Semesta ke sana, karena mereka pasti akan dimusnahkan oleh Danau Aurora 5 warna. Itu tidak layak untuk mengorbankan Master Semesta, untuk melakukan itu. Apakah Luo Feng manusia itu akan tinggal di Pulau Tunas Merah selamanya? Dia sudah lama di Pulau Tunas Merah, tetapi tidak ada yang terjadi. Yang dia butuhkan adalah latihan, dan dia pasti ingin menyelesaikan pemahaman tentang Pulau Tunas Merah. Dia memiliki kekuatan semacam itu. Meskipun dia belum mencapai banyak hal di jalur Dewa Binatang, dia hampir mencapai tingkat yang sempurna di jalur ruang dan waktu, dan itulah sebabnya, dia menggunakan jalur Dewa Binatang sebagai referensi. Mungkin dia bisa membuat terobosan dengan mempelajari jalur yang berbeda. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Semakin lama kita menunda, maka akan semakin baik bagi Luo Feng. Ketiga ras puncak menjadi gugup. Mereka ingin menunggu Luo Feng meninggalkan Pulau Tunas Merah sendirian, tetapi sudah 62 tahun. Sin kemudian berpindah ke atas langit, terlihat tiga entitas menembus jarak di angkasa, dan tiba di langit berbintang. Ada tiga makhluk yang buram dan menjulang. Salah satunya menakjubkan, dan ada lingkaran cahaya di sekitarnya. Makhluk itu sendiri bisa membuat ksatria alam semesta berhalusinasi. Sebuah hantu oval raksasa mengambang. Ada makhluk lain yang tampak seperti puluhan ribu ular, dan kepala ular perak raksasa sedang melihat-lihat. Langit di sekitarnya diputar menjadi pusaran air. Teh impian, di mana tanduk kejut? Kata raksasa oval hitam bertanya. Aku akan mewakili ras iblis kita, kata kepala ular perak. Suara mereka segera ditransmisikan ke dua sisi lain, seolah-olah hukum operasi asli dianggap tidak berguna di sini. Automaton, kamu memanggilku dan ras serangga di sini, sekarang permaisuri ras serangga dan aku ada di sini. Ayo bicara, bicaralah, Automaton. Oke, kata si oval hitam. Seorang anak kecil bernama Luo Feng bangkit dalam ras manusia. Kekuatannya melonjak cepat, dan akan ada makhluk hebat lain di dalam umat manusia, jika kita membiarkannya bebas berkeliaran. Selain itu, dia memiliki teknik cloning, dan akan sulit bagi kita untuk membunuhnya di masa depan. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin.
Tentu saja kita harus, kata permaisuri ras serangga. Tapi bagaimana caranya? Dia berada di pusat sekolah dewa leluhur. Bahkan Master Semesta akan dibunuh oleh Danau Aurora 5 warna. Selain itu, kita akan mengacaukan sekolah dewa leluhur. Jika kita mengirim seseorang masuk dan melanggar hukumnya, dampaknya akan lebih dahsyat daripada memiliki pemimpin kota kekacauan primal lain dalam ras manusia. Di alam semesta yang asli, sekolah dewa leluhur adalah penjaga hukum operasi, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Aku setuju dengan apa yang dikatakan permaisuri, kata kepala ular perak. Kami juga ingin membunuhnya, tetapi bagaimana? Jika tidak ada dari kita yang ingin menjadi musuh dari sekolah dewa leluhur, kita hanya perlu meminta Master tertinggi semesta tunggal, untuk melakukan penawaran kita, kata oval hitam. Kami takut karena kami memiliki ras yang harus dikhawatirkan, tetapi yang sendirian tidak perlu khawatir. Jadi bagaimana jika mereka membunuh Luo Feng di pusat sekolah dewa leluhur? Master tunggal tertinggi semesta, sosok yang menakjubkan dan kepala ular perak ragu-ragu. Itu akan menghabiskan banyak biaya, kata permaisuri. Meminta Master tertinggi semesta tunggal, untuk membunuh seorang jenius yang tiada taranya di pusat sekolah dewa leluhur, kata kepala ular perak. Itu akan mengecewakan sekolah dewa leluhur dan kapak besar, meskipun mereka yang sendirian tidak peduli, akan sangat mahal untuk meminta kepada mereka. Kamu masing-masing, beri aku 3 harta sejati tingkat atas. Aku akan melakukannya, kata oval hitam. 3 harta sejati kelas atas. Kedua makhluk yang menakjubkan, dan kepala ular perak ragu-ragu. Makhluk yang menakjubkan berkata, bahkan jika kamu menambahkan 3 harta sejati tingkat atas, mereka akan bernilai harta sejati puncak. 1 harta sejati puncak, mungkin masih tidak akan cukup, untuk meyakinkan seorang penguasa tertinggi semesta, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Siapa yang akan kamu minta pertolongan? Tamu gunung duduk, atau pemimpin pulau Sihua? Itu bukan urusanmu. Beri aku masing-masing 3 harta sejati tingkat atas, dan aku akan meminta Master tertinggi semesta untuk melakukannya. Jika aku gagal, aku akan mengembalikannya. Aku tidak perlu berbohong untuk harta sejati tingkat atas itu. Baik, yakin. Kehidupan Luo Feng bernilai 3 harta sejati tingkat atas. Keduanya sepakat. Hebat. Oval hitam raksasa menghilang, diikuti oleh 2 lainnya. Langit berubah damai lagi. Tidak ada yang bisa tahu bahwa 3 makhluk terbesar di alam semesta baru saja mengadakan pembicaraan di sana. Sementara itu Sin kemudian berpindah ke sebuah planet di kehidupan dalam domain wilayah manusia. Seorang lelaki tua bungkuk dan berkulit hijau, yang mengenakan antena di kepalanya, berdiri di salah satu lorong belakang kota yang ramai, berbicara kepada seorang pemuda pemabuk. Manusia tua berkulit hijau itu berkata dengan suara serak, "Anakku, kamu masih sangat muda, begitu penuh vitalitas. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depan kamu. Apakah kamu begitu tidak memiliki semangat juang, dan terus meminum minuman keras, dan hanya membuat diri kamu menjadi orang bodoh seperti itu?" Pemuda mabuk itu membanting dirinya ke dinding, sambil duduk di tanah, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putus asa. Semua harapan hilang. Aku telah memutar otak untuk memikirkan cara-cara untuk berkontribusi sebaik mungkin, tetapi mereka terlalu kuat. Di kota ini, mereka mungkin bukan yang terkuat, tetapi mereka masih berada di liga yang berbeda di mana orang-orang biasa, kelas bawah seperti aku tidak berdaya. Mereka meremehkan perasaan aku, menggoda aku tetapi tidak membunuh aku. Bagi mereka, aku hanyalah mainan. Hidup ini penuh dengan mukjizat," pria tua berkulit hijau itu berkata dengan suara serak. "Tidak ada yang tidak berubah. Alam semesta selalu begitu misterius dan tidak dapat diprediksi. Apapun bisa menjadi mungkin. Begitukah?" Pemuda yang putus asa itu memandangi lelaki tua itu, lalu menundukkan kepalanya untuk menikmati minumannya. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. "Ya, semuanya mungkin." Dengan sedikit terkejut, pemuda itu duduk bingung, botol minumannya di tangannya. Senyum di wajah lansia bungkuk itu melebar, dan dalam 5 detik singkat, pemuda yang terbuang itu tersentak dari linglung. Dia melihat sekeliling dengan mata menusuk setajam mata elang. Ada kekuatan dalam dirinya yang tidak ada sebelumnya. Memindai sekelilingnya dengan penuh kewaspadaan, dia melihat lorong belakang yang biasa, dan lelaki tua bungkuk di depannya.
Ekspresinya menunjukkan rasa tidak percaya. Aku, dia tergagap. Bagaimana aku bisa kembali ke tempat aku 100.000 tahun yang lalu? Aku sudah menjadi penguasa sektor. Bagaimana bisa, ini adalah ilusi, tetapi bagaimana bisa ilusi terasa begitu nyata? Tapi, ucap pemuda itu dengan terkejut. Anakku, lelaki bungkuk itu mulai berkata. Apakah kamu, kata pemuda itu. Dia menatap pria tua bungkuk itu dan mengenalinya. Kamu adalah orang tua yang memberiku bimbingan saat itu. Dulu, bukankah beberapa saat yang lalu? Pria tua bungkuk itu tersenyum, lalu menghilang ke udara. Pemuda itu berdiri terpaku di tempat untuk waktu yang lama. Pemuda yang putus asa, melihat sekeliling dan memanipulasi tekadnya dengan pikirannya. Domain. Kekuatan rohaninya mungkin tidak kuat, tetapi itu sebanding dengan kekuatan penguasa sektor. Di bawah bimbingan tekadnya, ia berhasil menghasilkan domain yang lemah dan dihidupkan. Sungguh, semua ini nyata. Segala sesuatu yang terjadi adalah nyata. Benarkah aku telah berkultivasi sampai ke tingkat penguasa sektor? Tetapi mengapa aku kembali ke masa paling menyakitkan dalam hidup aku? Sudahkah aku bepergian ke masa lalu? Tidak, pemuda itu berbeda dari sebelumnya. Dia telah memupuk hati makhluk agung. Bahkan jika aku bisa memutar waktu, aku masih tidak bisa melakukan perjalanan ke masa lalu. Artinya, aku telah mengalami ilusi. Tetapi ilusi apa ini, di mana aku dapat hidup di dalamnya selama 100.000 tahun? Dan menjadi penguasa sektor, dan untuk memahami bagian dari hukum alam semesta. Mata membelalak ketakutan, pemuda yang mabuk melihat sekelilingnya dan berulang kali berteriak, "Senior! Senior! Senior!" Namun, tidak ada seorang pun di sekitar tempat dia berdiri. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, aku melewatkan peluang besar. Jika aku mengikuti lelaki tua itu, aku pikir akan mudah untuk mati. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, namun, aku juga mendapatkan cukup banyak hal yang adil. Bajingan itu, aku telah membunuh kamu semua dalam ilusi aku sebelumnya. Aku akan membiarkanmu menghadapi keputusasaan sekali lagi. Setelah itu, dia meninggalkan gang belakang. Lansia bungkuk bertanduk tunggal itu masih di tempat yang sama. Melihat pemuda yang putus asa pergi, sambil dia tersenyum. Sejak awal, lansia bungkuk itu tidak bergerak sedikit pun. Namun, jika dia ingin terlihat, dia bisa membuat dirinya muncul. Jika dia tidak ingin terlihat, pihak lain tidak akan bisa melihatnya. Kemudian, kekuatan yang dahsyat melampaui ruang tanpa batas, dan tiba-tiba mendarat di planet ini di gang belakang. Ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Kemudian sebuah bola hitam elips muncul di gang belakang, dan kemudian dia mengeluarkan kata-kata. "Batu, kamu adalah Master Iblis," kata bola hitam itu. "Bahkan para pemilik alam semesta takut padamu, namun kamu dalam keadaan untuk membantu anak muda ini." Pria tua bungkuk itu menyeringai. "Jika kamu ingin aku membunuh, aku akan membunuh. Jika kamu ingin aku menyelamatkan, aku akan menyelamatkan. Jika kamu ingin aku berikan, aku akan berikan." Jika sebelumnya, di gang belakang, pemuda itu telah berlutut dan memohon dengan sungguh-sungguh, jika dia meminta untuk melihat aku akan segera membunuhnya. Orang tua bongkok itu berbalik untuk melihat bola hitam elips dan berkata, "Automaton, ini adalah wilayah manusia. Apa tujuan pikiran sadar kamu, sehingga kamu berada di sini? Ada sesuatu yang terjadi." Bola hitam elips itu melayang di udara. Ruang di sekitarnya sangat tidak stabil. Secara tidak jelas, permintaan itu dapat didengar, "Aku meminta kamu untuk membunuh seorang pemuda. Apakah dia kuat?" kata pria bungkuk itu. "Manusia, Luo Feng," kata bola hitam elips. "Luo Feng." Pria tua bungkuk itu mengangguk. "Aku tahu anak muda itu. Ketika dia baru saja kembali dari alam semesta, berita tentangnya tersebar luas dan dicari. Tidak heran kamu ada di sini. Kamu ras automat, prajurit serangga, dan iblis semuanya mengejarnya. Katakan padaku, di mana dia sekarang?" "Sekolah Dewa Leluhur, Pulau Tunas Merah," kata lingkaran hitam elips. "Sekolah Dewa Leluhur." Pria tua itu tidak lagi tenang dan santai. Matanya terfokus pada sinar hitam yang berkedip samar. "Automaton, aku tidak peduli tentang kapak besar, aku senang membunuh anak muda itu untuk kamu."
Tetapi jika dia berada di pangkalan inti sekolah dewa leluhur, meminta aku untuk membunuh seorang kandidat mereka, sementara dia dengan alasan sekolah dewa leluhur adalah misi bunuh diri. Aku pernah mendengar bahwa sekolah dewa leluhur telah memberinya barang-barang berharga, yang menunjukkan betapa mereka sangat menghargainya. Aku telah membantumu sebelumnya, bola hitam mentransmisikan suaranya dari jauh. Kali ini, kita bisa menyebutnya berhenti. Aku berutang budi padamu. Lansia yang bungkuk itu menjawab dengan suara seraknya, baiklah, kamu memegang kata-kata aku. Ceritakan semua detail yang kamu ketahui tentang dia. Kekuatan alam semesta tingkat atas yang dikuasai oleh tubuh sakti, mungkin akan sebanding dengan bentuk kehidupan khusus yang langka, dan ia memiliki teknik bakat membagi tubuh, bola hitam melanjutkan. Memusnahkan salah satu tubuh salehnya tidak ada gunanya. Kamu perlu menembus jiwa, dan membawa semua tubuh sakti ke kehancuran total. Atau kamu dapat menggunakan kontrol jiwa. Tetapi kesulitan menggunakan kontrol jiwa jelas jauh lebih tinggi. Batu Iblis, kamu adalah penguasa tertinggi dunia dari sekolah ilusi. Jika kamu tidak dapat berhasil, maka tidak ada makhluk besar lain di jagat raya ini, yang akan mampu melakukannya. Baiklah, aku akan berangkat sekarang, kata pria tua itu. Aku tahu kalian semua harus menunggu dengan tidak sabar. Aku akan menunggu kabar baik kalau begitu. Bola hitam elips menjawab. Kemudian, keduanya menghilang bersama satu demi satu. Getaran kecil mengguncang ruang sekitarnya, lalu semuanya kembali normal. Manusia biasa di kota ini sama sekali tidak menyadari, semua yang baru saja terjadi. Scene kemudian berpindah ke wilayah rahasia dewa leluhur, di ruang kosong di sekitar danau aurora 5 warna, bentuk kehidupan yang sepenuhnya hitam berdiri di ruang kosong. Ada aura hitam yang mengelilinginya di jalan berliku, membungkus seluruh dirinya. Hanya sepasang mata hitam yang bisa dilihat, meskipun tidak jelas. Luo Feng manusia, meriting master tertinggi semesta untuk melibatkan master tertinggi semesta lain untuk membunuhmu, kamu harus bangga pada diri sendiri. Sementara itu di Pulau Tunas Merah, di rumah Luo Feng dirancang seperti Taman Jiangnan, menawarkan fitur-fitur seperti jembatan dan sungai kecil, paviliun yang lapang, dan pagoda. Luo Feng duduk di meja salah satu pagoda, menghirup anggur saat dia memikirkan jalan dewa binatang buas. Dia benar-benar menikmati hari-hari damai, di mana dia bisa mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan sepenuh hati, namun dia tahu bahwa di sekolah dewa leluhur, dia hanya tampak aman dan sehat. Namun seiring berjalannya waktu, serdadu-serdadu, iblis, dan ras automat sama-sama kehilangan kesabaran. Ketika mereka menyaksikannya tumbuh terus-menerus, bagaimana 3 ras puncak lainnya akan mendiamkannya? Mereka pasti akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Sedangkan baginya, ia memiliki teknik bakat membagi tubuh, dan jika itu hanya serangan material pada salah satu tubuhnya untuk memusnahkannya, mereka tidak akan mencapai hasil yang mereka inginkan. Jika mereka ingin menyerang, mereka pasti akan fokus pada jiwanya. Mereka bisa menembus jiwanya dan binasa sebagai satu kesatuan dengan itu, seperti bagaimana Master Bintang yang melonjak telah mati, atau mereka harus dapat mencoba mengendalikan jiwanya. Dengan tubuh penduduknya yang asli membuat penampilan yang jelas, Luo Feng tidak berani bertindak gegabah. Jenis jiwa harta sejati menara mutiara, dan harta sejati puncak armor angkatan selalu bersamanya. Armor angkatan juga memiliki kemampuan untuk melemahkan serangan pada jiwanya. Yang paling penting, jenis-jenis harta sejati yang lebih lemah dari jenis jiwa biasa akan hancur, ketika diserang oleh harta jenis jiwa lainnya. Tapi menara mutiara adalah pusat kontrol inti menara bintang, dan itu bisa mengenali tuannya, bahkan harta karun sejati tertinggi tidak dapat menyebabkannya hancur. Tingkat pertahanannya hanya cocok dengan harta sejati yang biasa, tapi itu jelas tidak dapat dipercaya. Menara mutiara dan armor angkatan, di samping kemauan dan kesadaran aku yang berada pada tingkat master semesta, Luo Feng menghitung sendiri. Tubuh sakti besarnya dan kekuatan sakti yang tak terbatas telah memberinya kesadaran yang kuat. Cobaan yang tak terhitung jumlahnya, perubahan warisan hidup dan mati, dan 180 juta tahun kultivasi telah membawa tekadnya ke tingkat master semesta. Dia bisa mengandalkan keunggulan ini. Luo Feng tentu saja cukup percaya diri. Sambil memegang gelas anggurnya, Luo Feng merenungkan jalan dewa binatang. Tiba-tiba, dia menatap langit dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hah!
Saat dia melihat ke arah daerah di langit yang diselimuti oleh 5 warna sungai aurora, sosok yang dikelilingi oleh aliran udara hitam tak terbatas tiba-tiba muncul. Terselubung sosok itu karena aliran udara, pandangan Luo Feng tentang dirinya tidak jelas. Hanya sepasang mata yang bisa dilihat. Dan betapa sepasang mata itu. Hanya sekali melihat mereka sudah cukup untuk membuat Luo Feng bergidik. Ini pasti tidak baik. Kemudian seketika itu juga, getaran mengalir jauh di dalam dirinya, sampai ke jiwanya, dan Luo Feng mengerti dalam sekejap bahwa ini adalah perasaan ketidakberdayaan yang hanya dia rasakan di hadapan leluhur binatang dan tamu gunung duduk. Ini adalah makhluk tertinggi semesta. Luo Feng menyadari, serangan tak berwujud diluncurkan. 300 kaki di atas Luo Feng, celah raksasa tiba-tiba muncul di langit. Namun itu bukanlah sebuah celah. Melainkan itu adalah dampak yang ditimbulkan oleh tabrakan dua ruang. Semua waktu dan ruang di sekitar sosok yang diselimuti oleh aliran udara hitam, jatuh di bawah kendalinya. Bahkan hukum alam semesta pun diberhentikan. Sosok yang diselimuti oleh aliran udara hitam memegang kendali penuh atas segalanya. Dan juga, ruang bawah juga dikendalikan. Satu naik, satu turun, dua ruang ini bertabrakan hanya 300 kaki dari Luo Feng. Itu adalah pemandangan yang lebih menakutkan daripada tabrakan sebuah planet. Ketika kedua ruang bertabrakan satu sama lain, kedua kekuatan yang kuat memanipulasi ruang mereka sendiri. Dimanapun ketika kedua ruang bertabrakan, maka celah akan muncul. Apa? Luo Feng tersentak. Luo Feng tertegun. Kekuatannya jauh melampaui penguasa alam semesta tingkat atas, dan sebanding dengan master semesta. Tekad dan kesadarannya juga sangat kuat, sehingga dia bisa langsung menyimpulkan bahwa di ruang bawah, ada master tertinggi semesta lain. Dua penguasa tertinggi semesta, saling bertarung. Seketika, Luo Feng memunculkan reaksi bingung. Langit di atas danau aurora 5 warna berada dalam kegilaan yang hebat. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng menyaksikan bagaimana turbulennya danau itu. Apa yang terjadi pada danau aurora 5 warna yang luas, adalah pemandangan yang menyerupai danau surgawi yang runtuh dalam sekejap. Sinar cahaya yang melimpah datang menukik ke arah ruang di bawah, melonjak pada sosok hitam berkabut tersebut. Sosok hitam berkabut itu tidak bergerak sedikit pun. Alih-alih, deru amarah terdengar. Dewa leluhur, sosok itu meraung. Apakah kamu akan menghentikanku? Master Iblis Ilusi Nyata, jawab suara yang booming. Ini adalah wilayah sekolah dewa leluhurku. Dewa leluhur, Luo Feng melihat ke tempat suara itu berasal. Seorang yang terbang dari istana biasa dekat istananya. Itu adalah makhluk hebat dari ras lain yang tingginya puluhan kaki dan memiliki 6 lengan. Dia dalam bentuk manusia dengan kaki yang tebal, tetapi dia memiliki wajah di setiap sisi kepalanya. Wajah di depan tampak ramah dengan senyum, tetapi yang di belakang itu gelap dan ganas. Masing-masing dari 6 lengannya memegang tongkat pendek, dan ada 4 bagian di setiap tongkat, membuat mereka tampak seperti menangkis belati dari bumi. 3 dari belati yang menangkis berwarna hitam sedangkan 3 lainnya berwarna putih, dan terlihat kekuatan besar mengalir di sekitar masing-masing pedang yang menangkis. Dewa leluhur hidup di sampingku. Gumam Luo Feng mulai berpikir. Dia telah berlatih di Pulau Tunas Merah selama 62 tahun, dan tidak mengetahui sama sekali, bahwa dewa leluhur tinggal di sampingnya sampai sekarang. Wajah dewa leluhur yang ramah memandang langit, dan suaranya ditransmisikan dari ruang dan waktu di bawah kendalinya, ke ruang dan waktu di bawah kendali guru iblis ilusi. Master Iblis Ilusi, keluar, katanya, aku akan menganggap bahwa kamu tidak pernah di sini. Hahaha, itu dewa leluhur wajah ganda. Kata Master Iblis Ilusi, kamu berani sombong di depanku. Aku tidak pernah peduli dengan apa yang disebut sekolah dewa leluhur kamu, dan aku selalu pergi kemanapun aku mau. Siapa yang bisa menghentikan aku? Aku akan membunuh manusia Luo Feng hari ini, dan kamu tidak akan bisa menghentikan aku. Ruang dan waktu yang dikendalikan oleh makhluk di kabut hitam tersebut, kemudian didorong ke bawah setelah dia berkata dengan sombong. Seketika itu juga, kekuatan dari ruang dan waktu yang dikendalikan oleh Master Iblis dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dewa ancaman wajah ganda mendongak, dan ruang di bawah kendalinya juga melonjak. Ketika dua ruang semesta saling bentrok, danau aurora 5 warna mulai melancarkan serangan. Semua aurora menyusut dan bergabung bersama, membentuk pilar emas.
Ruang alam semesta yang dikendalikan oleh Master Iblis Ilusi ditebas menjadi sebuah aliran yang terbelah. Tidak heran itu adalah harta sejati yang tertinggi, Luo Feng mendongak dan terpesona. Ruang semesta itu sepenuhnya di bawah kendali Master Iblis Ilusi, dan bahkan hukum operasi semesta telah mundur. Ini lebih luar biasa daripada kontrol waktu dan ruang, oleh penguasa semesta, dan itu masih tak berdaya di bawah harta sejati yang tertinggi. Pilar emas melesat ke bawah, dan celah gelap meluas ke arah virtual Master Iblis Ilusi. Master Ilusi Iblis tiba-tiba mendongak, dan kabut hitam meresap. Danau Aurora 5 warna, nyahlah. Master Iblis Ilusi meraung, dan armor muncul yang bergetar di sekelilingnya. Itu adalah baju zirah misterius dengan noda darah di atasnya. Armor terintegrasi dengan setiap inci langit dari Master Iblis Ilusi. Ruang di sekitarnya, berongga gelap yang lebih dari 30 kaki persegi muncul. Pilar emas terus menyerang habis-habisan Master Iblis Ilusi, tetapi baju besi itu tetap bertahan, tak terkalahkan. Setiap inci dari ruang itu menyala seperti kembang api. Ruang semesta yang dikendalikan oleh Master Iblis Ilusi hancur menjadi partikel, namun ruang yang dikendalikan oleh Dewa Leluhur tetap stabil. Luo Feng melihat Master Iblis Ilusi dengan jelas. Master Iblis Ilusi jatuh sedikit, dan pilar emas itu pun segera menghilang. Hahaha, aku memiliki harta sejati yang tertinggi untuk melindungi aku, kata Master Iblis Ilusi. Tidak ada seorang pun di alam jagat raya ini, yang bisa membunuhku. Jangankan kamu, Dewa Leluhur Muka Dua, dia mengikuti sentimen ini dengan sembrono menderu, ruang semesta, berhenti. Makhluk dalam kabut hitam merpati, kaki kanannya terinjak-injak. Kaki kanannya memakai sepatu bot kuno, yang jelas merupakan komponen harta sejati yang tertinggi. Bot kuno memutar waktu dan ruang di bawah pengaruhnya. Aliran waktu saat ini berada dalam kekacauan, dan ruang pun dibuatnya menjadi pecah. Dan saat ini ruang yang dikendalikan oleh Dewa Leluhur juga pecah juga, karena ia tidak bisa menahan serangan itu. Master Iblis Ilusi, kamu keterlaluan. Dewa Leluhur Muka Dua beralih wajah. Wajah hitam gelap bergerak ke garis depan dan memelototi Master Iblis Ilusi. Dia meraung marah dan terbang. Setiap lengannya membawa belati sambil menangkis. Dengan belati yang melambai, 3 aliran udara hitam dan 3 aliran udara putih terbentuk. Mereka digabungkan dan membentuk gambar aliran udara hitam putih yang kompleks. Gambar itu menyembur, dan kaki kanannya menukik ke bawah. Saat mereka bersentuhan, kekuatan harta sejati tertinggi yang dimiliki oleh Master Iblis Ilusi, dan kekuatan semua 6 harta sejati tertinggi yang dibawa oleh Dewa Leluhur pun digabungkan. Kemampuan menyerang perlindungan harta sejati Master Iblis Ilusi miliki adalah hanya sebuah aksesori, dan kekuatan serangannya tidak jauh berbeda dari harta sejati yang dimiliki Dewa Leluhur. Iblis Ilusi, keluar kamu dari sekolah Dewa Leluhur. Keenam lengan Dewa Leluhur wajah ganda melambai, dan serangan dari masing-masing belati menangkis satu sama lain, membuat mereka lebih kuat. Ruang-ruang semesta yang dikendalikan oleh mereka pun bergetar. Luo Feng bisa merasakan ruang di sekitarnya bergetar. Dia ingin diam-diam melarikan diri. Namun, itu paling aman baginya untuk tetap berada di ruang dan waktu yang dikendalikan oleh Dewa Leluhur. Selain itu, 2 penguasa tertinggi semesta bertarung, dan ruang dan waktu yang dikendalikan oleh mereka tidak stabil. Dia tidak bisa pergi menggunakan transportasi negara dewa. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri, pikirnya. Ada master tertinggi semesta yang mencoba membunuhku. Luo Feng menatap pertarungan antara 2 penguasa tertinggi alam semesta di langit. Meskipun pertarungan hanya memengaruhi ruang yang dikendalikan oleh mereka, ruang itu terkadang dibongkar dan menjadi partikel. Dan kadang-kadang, partikel-partikel itu berkumpul lagi. Dia bisa merasakan betapa hebatnya itu. Master Iblis Ilusi menggunakan harta karun sejati tertinggi. Dewa Leluhur menggunakan 6 belati menangkis serangan berwarna hitam putih. Mungkin Master Semesta bisa terbunuh. Master Iblis Ilusi, jangan salahkan aku. Danau Aurora 5 warna, Dewa Leluhur meraung. Danau Aurora 5 warna, yang hanya dimanfaatkan sebagian, segera menyusut. Itu adalah harta sejati yang menjaga sekolah Dewa Leluhur yang mencakup beberapa tahun cahaya persegi. Tapi sekarang, itu menyusut. Semua aurora menyusut seukuran butiran beras, lalu membentuk bilah raksasa 5 warna. Kemudian pisau raksasa 5 warna tersebut menebas ke arah Iblis Ilusi.
dan 6 bilahnya menangkis menebas Master Iblis Ilusi lagi. Dewa leluhur sialan. Sialan kamu, Master Iblis Ilusi berteriak. Dia perlu mempertahankan diri dari serangan dari pedang raksasa 5 warna, dan 6 pedang yang menangkis dari dewa leluhur sekaligus. Dia tidak dapat menangani mereka pada saat yang sama dan terkena beberapa kali, yang memakan tubuhnya yang sakti. Kamu telah memaksaku. Master Iblis Ilusi mengangkat kepalanya dan meraung. Ah! Kemudian ruang di sekitarnya pun terpecah kembali. Dewa leluhur melompat. Bilah raksasa tidak bisa mendekat. Baik dewa leluhur maupun pisau raksasa 5 warna, tidak bisa mendekat, dan kekuatan dari Master Iblis Ilusi sangat kuat, yang mengejutkan Luo Feng yang sedang menonton di sana. Rumor mengatakan bahwa penguasa tertinggi semesta dibatasi oleh operasi alam semesta, dan dengan demikian, mereka hanya bisa menunjukkan kekuatan yang sedikit lebih kuat dari Master Semesta. Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Baik dewa leluhur maupun harta sejati yang tertinggi tidak bisa mendekat. Master Iblis Ilusi, ini adalah alam semesta asli. Teriak dewa leluhur. Iya, ucap Master Iblis Ilusi tampak maha kuasa. Dia tidak memperhatikan pedang raksasa 5 warna dan turun. Pada saat yang sama, sebuah rantai emas muncul di ruang angkasa, dan itu mengikat lengan Master Iblis Ilusi, dan membuatnya sulit baginya untuk jatuh. Tidak, Master Iblis Ilusi sangat ketakutan. Rantai hijau lain terbentang dari ruang angkasa, dan melilit lengan lain dari Master Iblis Ilusi. Rantai biru yang diperluas dari luar angkasa, rantai terus keluar dari ruang angkasa, dan mengikat Master Iblis Ilusi. Sialan, Master Iblis Ilusi meraung, jengkel. Namun, kekuatannya semakin lemah, dan rantai berhenti memberikan kekuatan saat ia semakin lemah. Master Iblis Ilusi memandang ke bawah. Dewa leluhur wajah ganda, ini adalah alam semesta asli. Kamu bukan lawan aku di semesta lautan. Mendengar ancaman tersebut, guru leluhur wajah ganda mendongak. Sayang sekali untukmu, kamu ada di alam semesta yang asli sekarang. Kami masing-masing dari 3 dewa leluhur dapat mengalahkan kamu. Di alam semesta yang asli, tidak ada yang bisa menantang kita. Kami adalah penjaga hukum operasi semesta, dan kami diberikan rahmat oleh asal-usul alam semesta. Menyerahlah, apakah kamu ingin menantang asal-usul alam semesta? Master Iblis Ilusi memelototi. Dewa leluhur wajah ganda melotot. Bagus, Master Iblis Ilusi mendengus. Kamu akan mempelajari konsekuensinya di laut semesta. Kami tidak pernah pergi ke samudra semesta, kata dewa leluhur wajah ganda. Master Iblis Ilusi mengepalkan giginya. Sekolah dewa leluhur tidak bisa menjelajah samudra semesta, tetapi ia berada di mahkota di alam semesta yang asli. Si kecil, kata Master Iblis Ilusi. Dia melirik Luo Feng, yang kaget. Kamu beruntung hari ini. Master Iblis Ilusi melonjak jauh lebih cepat daripada cahaya. Dia keluar dari danau aurora 5 warna, dan kemudian menghilang. Ruang alam semesta yang hancur kembali menjadi damai, dan tidak ada yang rusak di Pulau Tunas Merah. Kandidat lain hanya merasakan ruang bergetar. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Luo Feng menatap langit. Dewa leluhur dan Master Iblis Ilusi telah menghilang. Kemudian Luo Feng mendengar suara dewa leluhur. Kemarilah, Luo Feng. Di sisi pagar pagoda, Luo Feng berbalik untuk melihat ke bawah. Di sana, dia melihat, tepat di tengah halamannya, dewa leluhur berwajah ganda. Dewa leluhur. Dengan cepat, Luo Feng mencapai sisi pihak lain. Dewa leluhur wajah ganda berkulit putih dan berwajah baik. Ketika dia melihat Luo Feng merasa seolah-olah dia berjemur di musim semi, dan dia mulai berterima kasih kepada dewa leluhur berulang kali. Terima kasih telah datang untuk menyelamatkan aku, dewa leluhur. Danau aurora 5 warna menyelimuti tanah inti dari seluruh sekolah dewa leluhur. Ketika tiba-tiba menghilang, banyak pulau, istana 8 dewa binatang, istana penjaga dewa binatang, 72 benua umum, dan banyak lainnya dengan cepat menyadari ketidakhadirannya. Ketika harta yang mendominasi seperti sungai 5 warna aurora hilang, bukankah itu akan dianggap sebagai peristiwa besar? Meskipun semuanya kembali normal dengan sangat cepat, itu masih memicu perdebatan tanpa akhir. Sekolah dewa leluhur memiliki banyak anggota periferal yang biasanya tinggal di pulau lain. Mereka semua mendiskusikan ini secara proaktif. Pada saat yang sama, mereka diam-diam mengirim berita kembali ke kekuatan di belakang mereka.
Danau Aurora 5 warna adalah harta sejati yang tertinggi. Kecuali saat kritis, tidak mungkin membuatnya melepaskan potensi penuhnya. Biasanya, hanya sedikit aurora sudah cukup untuk memusnahkan musuh. Agar menghilang seketika, Sungai Aurora 5 warna harus mengerahkan segenap kemampuannya, dan melakukan semua yang dia bisa. Siapa yang bisa menyebabkan ini? Siapa yang memprovokasi Danau Aurora 5 warna sebagai pembalasan dengan kekuatan penuh? Meskipun mereka adalah anggota pinggiran, kemungkinan termasuk kesatria Jiu Feng, yang mungkin menjadi kandidat untuk jabatan Jenderal Surgawi. Tetapi orang-orang seperti itu pasti akan menjanjikan kesetiaan mereka kepada umat manusia. Siapa yang akan memancing Danau Aurora 5 warna? Dengan sekolah dewa leluhur sebagai landasan utama, berita itu disebarkan secara diam-diam dan cepat. Harta karun yang dominan dari sekolah dewa leluhur, Danau Aurora 5 warna, diaktifkan sekali lagi, lalu menghilang dalam sekejap, tetapi pulih ke keadaan semula dalam momen singkat. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Didorong ke ekstrim seperti itu, mungkinkah makhluk tertinggi alam semesta telah menerobos jalannya ke dasar inti sekolah dewa leluhur? 8 lainnya dari 9 kekuatan teratas alam semesta bukanlah orang bodoh. Masing-masing mencapai kesimpulan dengan cepat, terutama 3 kekuatan teratas, prajurit serangga, iblis, dan ras otomat, yang menunggu dengan tenang dan penuh harap. Setelah meminta bantuan dari Master Iblis Ilusi, Master Bapa dari ras otomat telah memberitahu Iblis, dan tentara serangga bahwa, ia telah meminta bantuan makhluk tertinggi alam semesta, untuk menyelesaikan masalah ini. Itu pasti pembunuhan Luo Feng, yang menimbulkan murka sekolah dewa leluhur. Hahaha, selama Luo Feng tersingkir, dengan kemampuan batu keras itu, ia akan dapat dengan mudah pergi. Berita menyebar ke dunia luar dengan cepat, tetapi Luo Feng tidak menyadari. Dia tidak memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi, karena Pulau Tunas Merah berada di dalam alam semesta yang berada di bawah kendali dewa leluhur berwajah ganda, sehingga para kandidat di Pulau Tunas Merah tidak mengetahui tentang penghilangan tiba-tiba dan sesaat, dan kemunculan kembali Danau Aurora 5 warna. Apa? Luo Feng tidak bisa menahan teriakan keterkejutannya. Dewa leluhur, kamu telah melindungiku. Hahaha, leluhur wajah ganda dewa tersenyum dan berkata, aku adalah iblis abadi yang tinggal di sebelahmu, aku berubah menjadi penampilan lain, sehingga tidak ada seorang pun di Pulau Tunas Merah yang akan menemukan identitas sejatiku. Gambar iblis abadi dalam bentuk serigala putih berkepala 2, segera muncul dalam pikiran Luo Feng. Itu dia. Jika aku tidak tinggal di sebelahmu, dan kamu bertemu dengan bahaya yang tiba-tiba, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu tepat waktu? Aku tidak bisa melakukannya dari istana dewa leluhur aku. Dewa leluhur 2 wajah tersenyum. Master Iblis Ilusi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia bisa muncul di Pulau Tunas Merah dalam sekejap. Jika aku berada di istana dewa leluhur, pada saat aku menyadari dia ada di sini, bahkan jika aku melakukan yang terbaik untuk bergegas ke sini, aku khawatir aku masih akan terlambat untuk menyelamatkan kamu dari kehancuran, atau untuk menyelamatkan kamu dari dikendalikan oleh jiwa lain. Dikendalikan oleh jiwa, alis Luo Feng berkedut. Berdasarkan apa yang dia ketahui, makhluk tertinggi alam semesta hanya 1 tingkat lebih kuat dari Master Semesta terkuat. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Tekad dan kesadaran Luo Feng berada di tingkat Master Semesta. Selain itu, ia memiliki armor angkatan untuk mengurangi serangan pada jiwanya, dan ia memiliki salah satu komponen dari harta karunia Menara Bintang, Menara Mutiara, untuk menjaga jiwanya. Dengan itu, dia berasumsi bahwa dia tidak akan selemah itu. Jangan percaya padaku, kata leluhur wajah ganda dewa. Dia memandang Luo Feng dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia disebut Master Iblis Ilusi. Bagian ilusi dari namanya, dan berdasarkan dari fakta bahwa, ia memiliki keterampilan menciptakan ilusi yang identik dengan kenyataan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.